Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Muhammad Hafiz Suryadi, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi saya yang berjudul Taubat, Taat, Istiqomah, dan Ikhlas. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan membiasakan akhlak terpuji, taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Indikator, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas, menunjukkan contoh sifat taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Baik, yang pertama yaitu ada taubat. Pengertian taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Contoh taubat, yang pertama, berhenti melakukan riba dengan beristighfar dan meminta maaf kepada orang yang dicurigainya. Yang kedua, pencuri keras kakap akhirnya sadar dan berhenti dari mencuri. Nilai-nilai positif taubat, yang pertama, Allah akan mengganti dosa orang yang mau bertobat dengan kebaikan. Yang kedua, mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mati dalam keadaan husnul khatimah. Poin terakhir, mendapat pahala atau keberuntungan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nur 31 dan Quran surah Al-Imran ayat 135 sampai 136. D. Membiasakan diri berperilaku taubat. Yang pertama, perbanyak istighfar, maka akan terpelihara dari perbuatan maksiat. Yang kedua, tidak meremehkan perbuatan dosa meskipun dosa kecil. Yang ketiga, tidak menunda-nunda taubat karena kematian itu datang secara tiba-tiba dan tidak mengenal usia. Yang selanjutnya yaitu taat. Pengertian taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. B. Contoh perbuatan taat. Yang pertama, menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib walaupun tidak diperintah oleh orang tuanya dan tidak ada yang melihatnya. Yang kedua, menghormati dan menuruti perintah atau yang baik dari orang tua. Yang ketiga, berbuat jujur. Yang keempat, berkata yang baik dan benar. Yang kelima, tidak berbuat maksiat. C. Nilai-nilai positif dari taat. Yang pertama, memperoleh ketenangan batin karena merasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan dimasuki di surganya Allah sebagaimana janjinya dalam Quran surah An-Nisa ayat 13. D. Membiasakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu poin yang pertama, salat 5 waktu sehari semalam. Yang poin kedua, mengerjakan puasa Ramadan. Yang ketiga, mengeluarkan zakat, infak, atau sedekah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Yang poin pertama yaitu ada berjudi. Poin kedua, ada minum-minuman keras. Yang ketiga, menyembah berhala. Dan yang terakhir, makan makanan yang haram dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk pengertian dari istiqomah. Secara bahasa, istiqomah artinya lurus, dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah, suatu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hud surah ke-11 ayat 112. B. Bentuk atau contoh perilaku istiqomah. Yang pertama, hati-hati menjaga setiap perbuatan dan ucapannya. Poin kedua, ibadah tepat waktu, salat tiba. Poin ketiga, tidak menunda-nunda membayar zakat. C. Nilai-nilai positif dari istiqomah. Yang pertama, istiqomah bisa menjaga diri dari melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, kualitas ibadahnya selalu meningkat karena khawatir ibadah-ibadah yang telah dikerjakan banyak kekurangan. Poin ketiga, terhindar dari rasa ria dengan ibadah yang telah dikerjakan. D. Membiasakan perilaku istiqomah. Yang pertama, jika tergoda melakukan dosa, maka ingatlah akan siksa Allah. Yang kedua, jangan mengingat akan dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, waspada terhadap goda-godaan maksiat. Yang keempat, berusaha agar kualitas ibadah kita meningkat dengan cara terus belajar atau menuntut ilmu agama. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran, sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharapkan ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan baik, amalan hati, lisan maupun badan. B. Contoh perilaku ikhlas. Yang pertama, selalu ingat pentingnya ikhlas karena amal yang dikerjakan tidak dengan ikhlas akan sia-sia dan merugi. Poin kedua, tetaplah melakukan ibadah walaupun mendapat celaan dari orang lain. Poin ketiga, tidak merasa bangga jika perbuatan baiknya dipuji orang lain. C. Nilai positif ikhlas. Yang poin pertama yaitu ada mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Poin kedua, menumbuhkan motivasi kuat. Poin ketiga, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup doa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.